mengucap syukur sebab Tuhan itu baik. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu. Engkau memberkati firman-Mu bagi kami semua. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang menerimanya, bahkan hamba-Mu yang beritakannya. Nama Yesus yang berkuasa atas kami. Kuasa Roh Kudus dinyatakan dari pemberitaan firman ini ya Tuhan. Sehingga setiap kami menerimanya dengan iman dan percaya. Kasih Tuhan dan janji Tuhan ajaib bagi kami semua yang berharap dan berseru hanya kepadamu. Tutup bungkus kami semua dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Engkau yang memagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat yang kudus. Lindungilah kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus Engkau berbicara bagi kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Ya, luar biasa. Pagi tadi, waktu kita juga menyembah Tuhan, suasananya luar biasa. Siang ini juga luar biasa, cuman rada panas karena sempat mati AC-nya. Tapi tetap kita ada dalam hadirat Tuhan, kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kita. Amin. Ya. Pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu saya sampai hampir jam 11:30 tadi malam mempersiapkan tentang angsa hitam, siapa yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi karena tadi pagi saya mendengar khotbah di sini tentang bagaimana kita menantikan janji Tuhan. Sekalipun itu sulit sekali kita alami, sampai kita mengalami mujizat itu, saya pikir, kok pas banget ya. Saya menyadari bahwa kebutuhan jemaat saat ini adalah mujizat. Amin. Kita butuh mujizat saat ini. Amin Bapak Ibu. Percaya mujizat Tuhan? Nah, mujizat itu di luar pikiran kita memang. Nah, satu kali seorang anak daripada yang bekerja di rumah ibadat, anaknya itu mati. Nah, ketika anak itu mati, maka orang-orang sudah berpikir ya sudah selesai gitu. Tapi Yesus ada di situ dan Yesus cuma berkata, jangan takut, percaya saja. Nah, mari kita buka dulu ayatnya dalam Mazmur pasal yang kelima ayat 35. Itu sebenarnya perikopnya itu ada dua perikop. Mana Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah tadi pagi teman saya yang khotbah di sini, dia bersaksi tentang istrinya yang mengalami kanker rahim. Jadi pendarahan terus menerus, tapi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, anaknya sakit, pekerjaan tidak ada, dan segala macam kesulitan itu. Tapi Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dia. Setelah sembuh, anaknya sehat, istrinya sehat, dia pun dapat pekerjaan kembali sehingga anaknya bisa bayar uang sekolah. Padahal selama masa itu, penantian itu, 2 tahun anaknya gak bayar uang sekolah. Nah hari ini Bapak Ibu, saya karena sebenarnya saya siapkan tema yang lain, yaitu mengenai orang yang setia, siapakah yang menemukannya. Tapi hari ini saya sambungkan ke sana karena saya tahu kebutuhan jemaat ini adalah hal yang penting. Itu kita baca dulu dalam Markus 5 ayat 35. Belum muncul? Ayat 35. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Markus 5 ayat 35. Ya, kalau belum saya bacakan saja mulai. Ayat 35, ketika Yesus berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus.
Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang artinya, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari bacaan ini, jadi anak Yairus itu sudah mati. Tapi Yesus ada di situ berbicara-bicara, sebab Yesus datang ke situ. Tapi ada orang yang bilang, "Guru, ngapain susah-susah ke sini? Sebab anak itu sudah mati." Bukankah seringkali kita ketika ada dalam masalah, ada orang yang mengganggu, mendistrak, membuat kita ragu akan keadaan kehadiran Yesus di situ. Betul atau betul? Seringkali kita dalam masalah. Entah itu dalam masalah ekonomi, entah itu dalam masalah keluarga, entah itu dalam masalah penyakit. Itu seringkali ketika kita mau, sudah ada dalam hadirat Tuhan, ada Yesus di situ, maka suara-suara yang lain itu akan membuat kita terganggu. Tapi di sini dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka itu dan berkata kepada rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Yesus mau fokus dengan engkau. Yesus mau fokus dengan engkau. Yesus tidak mau engkau terganggu dengan suara-suara itu. Amin Bapak Ibu. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Orang-orang yang menjadi murid dia. Orang-orang yang sudah terlatih dengan dia. Itu yang dibawa. Yang lain gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu akan membuat bising. Karena itu akan membuat suara-suara yang membuat Yairus dan keluarganya tidak fokus kepada Tuhan. Seringkali Bapak Ibu kita butuh hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang yang memang dia menjadi orang-orangnya Tuhan. Maka itu di dalam kitab Ibrani dikatakan supaya engkau memanggil penatua dan dia mengoles minyak supaya engkau sembuh, dikatakan. Jadi jangan ajak orang lain. Jangan ajak orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Lalu kalau engkau ajak, apa akibatnya? Nanti akan dia bilang, "Oh di sana ada begini, oh ada ini dan ada itu." Tapi hari ini firman ini mengingatkan kita, Yesus pun memilih orang yang terbaik. 3 murid utamanya, itulah yang mendampingi dia. Amin Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya dikatakan mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut. Ada yang menangis, ada yang meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Nah, ayat yang ke-40 coba perhatikan. Tapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu dan anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Seringkali banyak orang yang membuat kita tidak percaya. Sehingga ketika kita mau mengarahkan iman kita kepada Yesus sesuai dengan janjinya itu, tapi kita ditertawakan orang. Apakah Bapak Ibu pernah ditertawakan karena beriman kepada Yesus? Pasti ada beberapa. Pasti ada. Ketika kita sudah mengambil jalan kepada Yesus, maka orang bilang, "Jangan. Ngapain? Kamu harus ambil ini. Ini loh, ada ini." Gitu. Tapi Yesus mengusir orang-orang itu. Dan dikatakan di sana, lalu dibawanya lah ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya lah tangan anak itu, katanya, "Hai anakku," atau talita kum, dikatakan, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Cuman satu kata, talita kum, bangkitlah. Jadi saya melihat dari beberapa contoh nanti, tapi mungkin waktunya gak cukup kalau
bacakan semuanya, tapi satu contoh ini, bahwa Yesus itu kalau mau menyembuhkan gak berpanjang-panjang, gak terlalu bertele-tele, bangun, bangkit, nah bangun, bangkit, nah itu dia. Itulah artinya kuasa. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya pun demikian, kepada Simon, Andreas, dan Yakobus juga. Dia tidak berpanjang-panjang, hanya dia bilang, tinggalkan jalamu, jadilah penjala manusia. Mari ikut aku. Selesai. Mereka tinggalkan jalannya, tinggalkan Zebedeus bapaknya Yakobus, dan tinggalkan semua masa lalunya, ikut dengan Yesus. Nah, kalau kita mau mengikuti Yesus, sama halnya. Kita harus segera tinggalkan apa yang sudah membuat kita nyaman. Karena Yesus pun mau kita sesegera mungkin meninggalkan semuanya apa yang di belakang kita untuk mengarahkan hati kita kepada Dia. Barulah di sana kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Amin Bapak Ibu. Sebab itu mujizat itu pasti di luar pikiran. Gak mungkin kita bisa sanggup membayangkan itu. Karena Tuhan itu tidak terbayangkan. Dia begitu dalam, Dia begitu luas, Dia begitu tinggi, Dia begitu agung. Tak terselami, tak terukur, dan tak tertandingi kasih-Nya. Ini yang harus kita pahami. Sekali kita mengikut Dia, maka kita harus mengikut Dia. Katakan amin. Sekali kita mengikut Dia, maka kita harus terus mengikut Dia. Karena tidak ada yang seperti Dia. Dan tidak ada nama lain seperti Dia. Mujizat Yesus itu adalah kuasa yang melampaui logika manusia. Nah, beberapa hari yang lalu saya bersaksi di grup teman-teman saya. Satu kali saya bilang waktu kita pergi KKR di Lampung, lalu ada seorang ibu dan anaknya yang buta, dan ibunya pakai kerudung, anaknya pakai kerudung. Karena kebanyakan orang di situ sudah didoakan, dia tidak didoakan. Lalu saya datang kepada ibu itu, ibu mau didoakan? Mau Pak. Sakitnya apa? Ini anak saya ini dari kecil sudah buta, dia bilang. Pada waktu itu saya berpikir, bisa nggak ya doain orang buta gitu. Nah saya tanya, percaya sama Yesus? Dia agak-agak gimana gitu, dia tidak bilang ya, tidak bilang tidak. Lalu saya ulangi dari pertanyaan lagi, percaya Yesus yang menyembuhkan? Iya Pak, gitu. Kalau gitu kita berdoa. Waktu saya berdoa, saya tutup mata daripada anak perempuan itu, saya bilang dalam nama Yesus buta melihat. Saya buka tangan saya bilang, lihat gak? Nggak lihat Pak. Sekali lagi ya kita doa, dalam nama Yesus buta melihat. Lihat gak? Nggak lihat. Wah mulai ciut saya. Ini gimana ya ini ya gitu. Lalu saya tanya lagi ibunya, Bu, kita kerjasama ya. Iman ibu kepada Yesus menyembuhkan anak ini juga. Bukan hanya saya yang mendoakan. Sama-sama ya kita percaya sama Yesus. Ibu percaya sama Yesus? Percaya Pak. Ya udah ayo sama-sama kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Melihat. Itu anak mulai agak-agak begini dan dia mulai melihat. Dia bilang, "Mama, saya melihat, Mama." Dia ibunya itu lompat-lompat, dia mau peluk saya, ya namanya ibu-ibu setengah baya sama saya kan hampir seumuran, gak enak juga saya. Dia bilang, jangan. Bukan saya yang nyembuhin, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya tinggal ya, saya bilang, saya pergi. Jesus for everyone. Yesus untuk semua orang. Yesus bukan untuk agama Kristen. Yesus untuk semua orang. Engkau harus memberitakan itu kepada semua orang bahwa Dia bukan hanya orang yang namanya beragama Kristen, tapi Dia buat semua orang. Itu sebabnya dia juga berkata, maka beritakanlah Injil sampai ke bangsa-bangsa. Tidak dikatakan hanya ke orang Kristen, ke bangsa-bangsa. Karena Dia mau semua bangsa itu datang kepada Dia, menyembah Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lalu ketika di grup itu saya share itu, lalu teman saya yang Kristen malah menegur saya. Dia bilang begini, jangan mabuk agama di sini, katanya. Saya kaget,
Karena di situ kan banyak, bukan hanya orang Kristen. Jangan mabuk agama di sini. Saya kaget. Waktu saya baca itu, ya saya jawablah. Bukan, saya hanya memberitakan kesembuhan datang dari Tuhan. Tiba-tiba teman saya yang Islam, itu masuk ininya. Dia bilang begini, dia bukan mabuk agama. Dia hanya menceritakan pengalaman pribadinya. Dan saya tertarik dengan itu. Saya makin mengerti dan menambah wawasan saya bahwa Tuhan itu ada. Wah, saya pikir saya harus meng-counter teman saya, ternyata yang Islam. Masuk lagi Islam yang lain. Dia bilang, Top, Bapak Ibu saudara Tuhan, banyak orang yang menanti-nantikan Yesus saat ini. Gak hanya kita, banyak orang. Saya juga kaget. Saya gak perlu counter teman saya. Yang meng-counter itu adalah orang yang merasa tadi karena saya tulis seorang anak memakai jilbab. Nah, orang yang seagama dengan itu. Kita perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Engkau perlu Tuhan dalam hidupmu. Entah pun engkau merasa nyaman hari ini. Tapi saya pastikan engkau butuh Tuhan. Amin. Saya butuh Tuhan. Engkau butuh Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Beberapa kisah nyata mujizat itu yang mengubah hidup. Ada tadi anak Yairus, ada perwira Romawi, yaitu seorang yang penuh iman dan percaya bahwa cukup dengan sepatah kata dari Yesus, hambanya yang sakit parah akan sembuh seketika. Nah, waktu perwira itu mempunyai seorang bawahan sakit, dia tidak bilang sama Yesus, ayo ke rumah. Nggak perlu. Asal katakan saja buat orang bawahanku itu, dia pasti sembuh. Amin Bapak Ibu. Nah begitu juga dengan perempuan pendarahan itu. Ketika dia sudah pendarahan, dia asal kujama saja ujung jumbai jubahnya, pasti sembuh. Dan orang-orang berkerumun dan dia hanya jamah ujungnya itu. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Itulah makanya disebut nama di atas segala nama. Raja di atas segala raja. Amin Bapak Ibu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Bagaimana ekonomimu sekarang? Bagaimana kesehatanmu sekarang? Bagaimana keluargamu sekarang? Datang kepada Dia yang penuh kuasa itu. Raja segala raja. Di hadiratnya aku sembuh. Di hadiratnya aku menang. Di hadiratnya Tuhan hadir senantiasa. Haleluya. Mari kita angkat dulu lagu itu di luar pikiran. Rapnya saja. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Pegang dadamu, katakan aku sudah sembuh. Kalau engkau sakit fisik, katakan aku sudah sembuh dari sakit fisik. Kalau engkau sakit kantong, sakit ekonomi, katakan aku sudah sembuh dari ekonomi. Kalau engkau mungkin ada sakit dengan keluarga, katakan aku sudah sembuh dengan keluarga. Percaya mujizat terjadi, kuasamu nyata di sini. Kau melakukan perkara
luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Sekali lagi. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Haleluya. Mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini ada dalam keadaan sakit. Ya Tuhan, Engkaulah gunung batu keselamatan, Engkaulah menara perlindungan, Engkaulah kota benteng yang teguh, perteduhan yang abadi. Kesanalah kami terus berharap, berseru dan memohon, dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu menyembuhkan yang sakit, Kuasa-Mu memulihkan yang menderita, Kuasa-Mu memberikan jalan bagi setiap orang yang membutuhkan jalan. Kuasa Yesus bagi orang-orang yang berharap berseru kepada Ora basandara kata sendara kata ya raba ya raba ya raba. Ora basara bala 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 bala. Ora la bala 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 bala. Ora la bala bala bala. Ora la bala bala bala. Dalam nama Yesus, biar jemaat Tuhan yang ada sakit saat ini, dalam nama Yesus, Engkau sudah sembuh, Engkau sudah sembuh, Engkau sudah sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Tuhan. Seringkali memang kita dikatakan percaya saja, jangan takut. Karena itu memang hal yang paling sulit ketika kita menghadapi masalah itu. Mungkin gak ya? Mungkin gak ya ini ya? Mungkin gak ya? Mungkin gak ya? Nah ketika kita tanya mungkinkah itu, maka sedang terjadi proses pembersihan iman kita di sana. Supaya kita jangan pakai pikiran kita. Supaya kita meletakkan saja beban itu kepada Tuhan. Sebab kalau kita taruh pikiran kita, maka kita akan gak mungkin lah. Lalu kita gak bertindak, gak melakukan sesuatu apapun. Tapi ketika kita bilang, wah Tuhan pasti menolong saya, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Dia, beriman kepada Dia. Tadi teman saya berbicara ketika Tuhan sudah memvonis istrinya kanker dan darah pun sudah gak cukup, gak ada darah yang tersedia, gak cukup, HB-nya juga sudah rendah sekali, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia cuma bilang begini kepada Tuhan, aku mau menua bersama Dia, cukup. Hanya itu dia sampaikan pada Tuhan. Dan Tuhan dengar doanya, hari ini dia masih bersama dengan istrinya. Seringkali memang kata-kata singkat saja yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita dikatakan, jangan takut, percaya saja. Dulu saya waktu sakit juga gitu. Waktu di pesawat itu juga, saya cuma bilang begini, Tuhan kalau mau pakai, kalau mau ambil. Tapi saya mau tidur. Sampai sinar itu datang tiba-tiba. Cus, saya di scan 3 kali. Kalau saya ingat-ingat itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, memang tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Tidak perlu berbicara terlalu banyak dengan Tuhan. Tidak perlu kita berkeluh kesah terlalu dalam kepada Dia. Karena Dia tahu apa kebutuhanmu. Karena Dia tahu apa yang kau inginkan. Dia hanya mau engkau bergembira dengan Dia. Maka Dia akan menjawab doamu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Saya percaya hari ini bukan kebetulan Tuhan berbicara tentang mujizat ini.
Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa mujizat itu nyata. Tapi kita harus membuka pintu dari iman kita. Tadi pagi itu sebenarnya luar biasa ya. Dia ciptakan lagu, teman saya itu ciptakan lagu ketika istrinya dalam keadaan sakit itu. Dia ciptakan lagu buka mata, buka hati. Supaya dia merubah paradigmanya tentang penyakit itu bukan menyulitkan dia. Tapi sedang ada transformasi yang Tuhan sedang bentuk buat dia. Bapak Ibu kalau ada dalam masalah, jangan melihat masalah itu. Tapi buka hati, buka mata kita, buka telinga kita, buka semuanya kita arahkan pada Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan dengan hal yang terjadi ini? Tuhan mau bawa saya kemana? Tuhan mau tuntun saya kemana? Tuhan mau kehendakin saya kemana? Itu sebabnya ketika kita datang kepada Tuhan, gak usah terlalu banyak sebenarnya kita harus meminta. Tapi kalau engkau juga berkata-kata banyak, gak ada masalah juga. Tapi Tuhan sudah tahu sebenarnya. Yang perlu hanya Tuhan, hanya Bapak Ibu katakan, apa yang Tuhan kehendaki dari saya? Itu melayani engkau dan melayani pekerjaan. Setiap pagi saya kalau tersungkur itu Bapak Ibu, setelah menyembah, ya dengan sedikit doa, ya harus setelah itu saya bertanya, Roh Kudus, penuhi saya, tuntun saya, beritahukan isi hatimu, apa yang harus saya kerjakan untuk melayani engkau dan melayani pekerjaan. Saya saat itu sudah merasa cukup Bapak Ibu. Itu selesai, itu rasanya cukup. Karena hari itu saya tahu dia akan menuntun saya, dia pasti membawa saya kepada keinginan dia. Nah seringkali memang kita harus membuka paradigma kita. Bahwa iman yang teguh dan kepercayaan yang utuh kepada Tuhan adalah kunci membuka pintu mujizat dalam kehidupan kita. Tanpa iman, mustahil berkenan kepada Allah. Kalau kita nggak ada iman kepada dia, mustahil Allah berkenan. Itu sebabnya 3 kali dalam doa itu pada ibu itu dan anaknya saya tanya lagi di ujung itu, Bu, kita kerjasama ya. Iman ibu juga menyembuhkan anak ini. Saya juga berdoa dengan iman. Sama-sama ya. Nah, dengan iman kita berdoa yang ketiga kali itu dalam nama Yesus melihat. Dan benar itu benar-benar sesuatu yang mustahil Bapak Ibu. Di luar pikiran. Tapi iman itu bekerja sehingga kuasa itu nyata. Amin Bapak Ibu. Nah, itu dia. Dan yang penting juga bahwa undang Yesus hari ini. Undang Yesus masuk ke dalam setiap aspek kehidupanmu. Percayalah kepadanya dengan segenap hati dan saksikan sendiri mujizatnya yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Undang dia. Bagaimana Pak Gembala, Pak Pendeta mengundang Yesus? Cara mengundang Yesus yang kau datang kepada dia. Katakan, di dalam hadiratmu Tuhan, aku ada. Maka itu setiap kali kita kalau, ya saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana suasana hatinya ya. Tadi pagi saya di situ nyanyi, waktu baru lagu pertama, wah itu buat saya langsung air mata bercucuran. Itu saya lap, saya buang tisunya, air mata saya masih bercucuran. Saya ambil, udah gak ada tisunya. Dengan air mata bercucuran, saya datang ke sana. Bu Yuli, ada tisu gitu. Karena saya merasakan ketika ada dalam hadirat itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya disayangi, saya dicintai, saya dipeluk, saya dikasihani. Saya merasa Bapak Ibu juga harus merasakan hal yang sama. Ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, engkau merasa, aduh Tuhan. Sekalipun engkau merasa letih, lesu, dan beban berat, tapi engkau ketika datang kepada dia, maka seluruh bebanmu dilonggarkannya, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dikatakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tapi belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu mendapat ketenangan. Nah itu sebabnya kalau kita gundah gulana, kita lagi nggak jelas, entah mungkin karena kita belum bayar uang kontrakan,
karena belum bayar cicilan rumah, cicilan mobil dan lain-lain, atau mungkin ada penyakit yang belum jelas, maka datanglah kepada Tuhan. Sebab ketika kita datang merendahkan diri, kita sedang belajar kerendahan hati. Kita sedang belajar untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jangan datang ke yang lain. Karena itu apapun yang kemustahilan yang kamu hadapi, ingatlah bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang membangkitkan orang mati, yang mengasihi kamu dengan sempurna, mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan. Percayalah. Tadi malam dalam worship night, firman itu juga doa Paulus. Doa Paulus. Paulus sudah berdoa, identitas sorga itu sudah diberikan kepada kita karena nama itu, nama Yesus. Tapi bukan hanya identitas saja. Bahkan turun-temurun dikatakan. Kepada kita diberikan sesuatu yang melampaui akal pikiran kita, melampaui apa yang kita pikirkan daripada doa. Mungkin kamu berdoa hanya sebatas ya meminta sembuh, tapi Tuhan tidak mengerjakan sampai di situ. Tuhan melampaui itu. Ketika saya sembuh dari penyakit itu waktu itu, saya pikir hanya sembuh, selesai, tapi tidak. Ternyata Tuhan menugaskan saya sebagai gembala, tapi tidak sampai di situ. Tuhan memberikan juga karunia kesembuhan lewat doa-doa yang saya doakan. Tuhan memakai saya. Saya pikir juga sampai di situ. Tuhan juga memberikan usaha bagi saya. Apa yang kita pikirkan itu kecil sekali. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, serius kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka janji itu Bapak Ibu Saudara Tuhan diberikannya pasti, 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 pasti. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Jemaat yang kasih Tuhan, engkau diantara daripada jemaat itu ada yang terus sakit-sakitan. Anaknya sakit, keluarganya sakit-sakitan. Sekarang engkau angkat tangan. Yang lain gak usah lihat. Ada juga yang karirnya terus kok gak maju-maju. Sekarang kau angkat tangan. Ada juga yang terus ada masalah di keluarga. Entah anak, entah ipar, entah saudara-saudara yang lain. Kau juga angkat tangan. Ora bakasa karabayaraba. Ora bakarabasa karabalaba. Ora laba. Ora laba. Ora laba. Sekarang katakan saja, aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.